Selamat malam kepada seluruh anggota Jemaat BTNC Kramat Pulo. Di pertengahan minggu ini kita bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh berkumpul kembali, berbakti kembali, walaupun dalam keadaan yang kurang menyenangkan, ada wabah COVID-19 ini, tetapi kita perlu bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh terhindar akan wabah ini. Baiklah, sebelum kita akan memulai kebaktian Rabu malam ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk membuka kebaktian kita, marilah kita menyanyi dari lagu Sion nomor 29. Bukalah ya Tuhan. Doa buka disampaikan oleh Bapak Glenn Sianipar. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Kau siapkan hati dan pikiran kami dengan menganugerahkan Roh Kudus ke hati kami, supaya setiap firman yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Paul Emerson Zai, boleh berdiam dalam hati kami. Dan Engkau menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa untuk menyertai kami dalam kebaktian kami dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Paul Emerson Zai. Shalom, selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita puji Tuhan pada malam hari ini oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kita setengah minggu diberkati menjalani hari-hari kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi saya mengundang kita untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang penuh kasih, hati kami betapa bersuka malam hari ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi kiranya firman ini meteraikan di hati kami agar kami berkuasa melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kami.
Datanglah Engkau dalam ibadah kami Bapa, temani kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada keperluan manusia di dalam hidup ini yang masing-masing kita sendiri tahu apa yang kita butuhkan. Apakah itu makanan, minuman, pakaian, dan segala macam lain yang kita lihat di sekitar kita, bahkan ya, benda-benda yang biasa dilihat oleh orang, ada juga benda yang benda zaman dulu, zaman kuno. Saya pernah waktu di kampung saya di Nias itu, selalu orang didatangi oleh orang-orang dari luar negeri bahkan saudara, untuk mencari barang-barang zaman dahulu. Semakin lama barang itu diciptakan, dibuat, semakin mahal harganya. Ya, makanya ada barang-barang kuno namanya. Di Nias paling sering kita dengar barang kuno. Barang kuno itu dijual karena mereka lebih butuh uang daripada barang itu sendiri. Nah hari ini, pada malam ini kita mau tahu apa sih kebutuhan kita yang sesungguhnya, yaitu keperluan orang berdosa. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 11. Pada mulanya manusia ini dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna tubuhnya, selaras dengan kehendak Allah. Pikiran-pikirannya bersih, maksud-maksudnya pun suci. Luar biasa saudaraku. Manusia pertama itu pada waktu pertama kali diciptakan, apa dikatakan tadi? Berpikir mulia, seimbang, sempurna tubuhnya. Itu yang Tuhan ciptakan. Selaras pikiran mereka dengan kehendak Allah. Pikiran-pikirannya bersih dan maksud-maksudnya suci. Di dalam Matius pasal 9 ayat 13 yang menjadi ayat inti juga buat kita pada malam hari ini. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang benar. Ya, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini satu ayat yang penting kepada kita semua. Nasihat, pergi pelajari apa firman itu yang ditulis tadi di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kadang saya bergumul pada waktu ada orang yang mau mengambil keputusan mengikut Tuhan. Yang bisa membaca hati adalah Tuhan, dan orang itu sendiri yang tahu siapa dirinya. Tidak jarang saudaraku kita dihakimi di hadapan orang lain. Orang yang datang mau menghadap kepada Tuhan, tetapi dihalangi oleh karena pemahaman, oleh karena tradisi, oleh karena kebiasaan yang dibuat oleh manusia. Oh ini enggak layak. Oh ini belum. Oh dia itu tidak boleh. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya belajar dari ayat ini. Kita harus berubah. Orang yang datang kepada Tuhan itu adalah orang yang berdosa. Yang dicari oleh Tuhan adalah orang berdosa. Dan itu diungkapkan dalam sebuah lagu. 99 domba yang di kandang, yang satu hilang di hutan tidak dapat pulang. Jauh di padang belantara, sesat dari gembalanya.
Dan untuk yang satu itulah gembala itu pergi, dia tinggalkan yang 99. Seringkali kita tidak menghargai yang hilang. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau ada orang datang ke gereja, apalagi dia itu pertama kali, belum memahami firman Tuhan, dengan kebiasaan-kebiasaannya mungkin tadi yang bertentangan dengan kebiasaan kita datang ke gereja. Apakah itu dengan pakaian, apakah itu dengan penampilan. Saudaraku, bagi saya undang dia, saya persilahkan dia, saya sambut dengan baik. Sampai tiba waktunya saya bisa berbicara kepadanya untuk memperkenalkan kebenaran, untuk menyampaikan nasihat. Tetapi berapa banyak orang, bila mana melihat ada orang yang mungkin baru kali itu datang ke gereja, dengan penampilan yang berbeda dengan gereja, langsung kita cibir, langsung kita melihat seolah-olah aneh. Dan itulah pertama kali dan terakhir dia datang ke gereja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara yang benar harus tepat pada waktunya. Tidak semua yang benar tepat disampaikan pada waktunya. Itulah sebabnya kenapa dalam kitab Amsal dikatakan bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti apel emas di atas pinggan perak. Saudara yang kasih, keadaan manusia ini sudah berdosa. Apa dikatakan? Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah, yang tadinya pikirannya sangat jernih, bersih, suci, sekarang lalu rasa mementingkan diri mengambil alih tempat kasih itu. Keadaannya menjadi apa dikatakan amat lemah manusia itu karena pelanggaran itu. Dia ditawan setan dan dikuasai. Itulah orang yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya ayat 14 ayat 4 katakan, siapa gerangan yang dapat menerbitkan yang suci daripada yang najis? Seorang pun tidak. Kemudian dalam Roma 8 ayat 7 dikatakan, karena pikiran tabiat di duniawi itulah maut, tetapi pikiran rohani itulah hidup bagi semua. Saudaraku yang kasih, pendidikan, kebudayaan, penguasaan, kehendak, usaha manusia, semua mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini, itu semua tidak berdaya sama sekali. Saudara-saudaraku yang kasih, kenapa? Itu yang dikatakan oleh kitab Zakaria, bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan, tetapi karena kuasa roh. Itu yang dapat merubah roh kerendahan hati, roh yang berbelas kasihan, roh yang mengasihi. Itu yang bisa merubah orang yang keras, orang yang jahat, orang yang degil untuk bisa hidup dalam kebenaran. Belum tentu ke pendidikan kita, belum tentu ya akan ilmu kita, usaha manusia bisa. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku, di dalam Kejadian 3 ayat 10, tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada lagi didapati kesenangan. Ya, tidak ada lagi. Ya, sudah hilang semua. Ya. Bahkan apa yang terjadi, dia menyembunyikan diri dari Tuhan. Waktu Allah masuk ke Taman Eden, yang biasanya di situ Allah datang, mereka Adam dan Hawa langsung siap menyambut Allah. Sekarang berbeda. Allah mencari mereka. Hai Adam, di manakah engkau? Dan Adam berkata, Tuhan, ya, pada waktu aku mendengarkan engkau datang,
aku takut, aku malu karena aku telanjang. Manusia kehilangan kuasa. Mustahil dengan diri kita sendiri melarikan diri dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Mustahil, saudara. Hati kita jahat. Dan ini tidak dapat kita ubah. Harusnya ada di dalamnya satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan yang baru dari atas sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Ada dua kuasa yang harus bertemu, dari dalam diri dan dari atas. Itulah sebabnya kalau ada orang berkata, Pak Pendeta, aku sulit meninggalkannya. Saya ingat seseorang yang begitu sulit meninggalkan rokok, saudara. Sampai pernah saya katakan, kenapa kamu takut sama saya? Harusnya kamu takut kepada Tuhan. Dan kamu takut kepada dirimu karena hancur dirimu karena rokok ini. Engkau membutuhkan kuasa dari Tuhan. Dan puji Tuhan, usaha bersama dengan Tuhan. Kuasa itu adalah kuasa Kristus dalam Kebaikan Sejati halaman 12. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tidak berdaya ini dan menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau disucikan, kalau kita mau diubah oleh Tuhan, datang kepada Tuhan. Lalu orang berkata, kan aku orang berdosa, Pendeta. Aku orang jahat, mungkinkah Tuhan menerima saya? Saudaraku yang kasih, pada saat yang besar dosanya itu, pada saat dia menyadari dia adalah seorang yang sudah jatuh, itu adalah waktu yang tepat engkau datang kepada Tuhan. Makanya dikatakan di mana ada banyak dosa, di situ besar kasih karunia. Allah kita maha baik, saudaraku. Dia merindukan supaya kita apa? Supaya kita berubah. Itulah sebabnya apa yang dituntut oleh Tuhan kepada kita. Allah adalah kasih. Dia mau supaya kita belajar mengasihi. Tadi dikatakan kepada kita, kalau mau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya kuasa Kristus lah yang dapat merubah hati saudara dan saya. Jadi saudara, dalam pengalaman saya selama ini, kalau ada beban yang berat yang saya rasakan, mulut ini sulit untuk mengucapkan, sulit untuk menasehati, sulit untuk menyampaikan, karena itu tidak mudah kadang-kadang. Saya mengambil waktu berdoa kepada Tuhan, karena saya tahu kuasa Kristus yang dapat merubah hati. Doakan saudara. Kasihi dia. Jangan benci sesama. Karena Allah sendiri yang berkata bahwa Allah mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosa. Malam hari ini adalah malam permintaan doa. Saya rindu kita berdoa sungguh-sungguh. Sebagaimana tadi firman Tuhan katakan, bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Dalam ayat inti kita tadi, pergilah, pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya, selagi ada kesempatan bagi saudara dan saya, sebesar apapun dosamu, sebagaimana kitab Yesaya katakan, biarpun merah seperti kirmiji, akan diputihkan seperti apa? Seperti salju, seperti bulu domba. Itulah
janji yang luar biasa dan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, sekali lagi, bila mana ada orang datang dari kegelapan, dari kejahatan, dari keterpurukan, mari kita membuka tangan, menyambut mereka. Mereka adalah domba yang hilang itu, yang harus kembali ke kandang. Tentu, pada waktu kita menyelamatkan mereka, kita juga sedang diselamatkan, sedang dibaharui untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Karena malam ini malam permintaan doa. Sebelum kita menyampaikan doa-doa kita, nanti saya lebih dahulu berdoa, dan mari kita menyampaikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan adalah jawaban atas segalanya. Mari kita bertelut, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu pada malam hari ini. Engkau maha kasih, Engkau maha murah. Itulah sebabnya kami datang malam hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sendengkanlah telingamu ketika anak-anakmu menyampaikan puji-pujian mereka. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kemurahan. Kami manusia berdosa, banyak kekurangan kami, banyak kejahatan kami, yang disengaja maupun tidak. Meskipun kami menyembunyikannya di hadapan manusia, tapi Tuhan tahu. Saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu untuk mengaku dosa kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Bapa yang baik, saat ini kami datang kepada Tuhan, memohon kiranya Engkau membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat kesehatan, berkat di dalam keperluan sehari-hari, berkat pengetahuan, hikmat dari sorga yang boleh menuntun kami umat-umat-Mu, memimpin rumah tangga kami, memimpin anak-anak kami, mengawasi mereka, mempersiapkan mereka menjadi pewaris kerajaan surga. Tuhan memberkati usaha tangan umat-umat-Mu, memberkati pekerjaan, pendidikan bagi anak-anak yang sedang dalam pendidikan, pertumbuhan juga ya Bapa yang sempurna bagi mereka. Biarlah kami semua di dalam rumah tangga kami masing-masing dipenuhi kasih sayang, kehangatan dalam iman yang teguh menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Memberkati negara kami, memberkati pimpinan-pimpinan kami, baik di pemerintahan maupun di organisasi gereja Tuhan ini. Biarlah mereka dengan hikmat surga boleh memimpin, membawa umat, membawa masyarakat lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk sesudah kami yang sakit. Kiranya Engkau jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka. Bagi mereka yang sedang lemah iman, kuatkan mereka, panggil mereka Bapa. Bagi mereka yang mencari jodoh, Tuhan berikan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan. Dan apapun permohonan umat-Mu saat ini, Engkau kiranya menjawab mereka.
Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk anak-anak yang Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk usaha, mata pencaharian, berkat-berkat yang kami terima. Kiranya nama-Mu yang tetap kami tinggikan, kami muliakan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri doa ini, kiranya Engkau mendengarkan anak-anak-Mu dalam menyampaikan ucapan syukur mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah mendengarkan doa kami, mendengarkan pujian kami. Terima kasih atas firman yang kami dengarkan, kiranya Engkau meteraikan dalam hidup kami. Datanglah Tuhan Yesus karena waktunya sudah dekat. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kami dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kita boleh menerima firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Say. Kita akan menyanyikan lagu penutup nomor 31, Kasih Surga yang Terindah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Say. Biarlah kiranya firman ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami boleh tiba di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun.
Biarlah kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai kami sepanjang sisa minggu ini Tuhan, dan Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Ampunilah segala dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebaktian Rabu malam yang telah kita saksikan bersama-sama, dan kami kembali mengingatkan bahwa pada minggu yang akan datang kita akan bersama-sama untuk mengikuti kebaktian Rabu malam kembali. Dan kami mengingatkan agar supaya saudara-saudara kami yang akan memberikan persembahan ucapan syukur dan perpuluhan, jangan lupa untuk mentransfernya ke rekening yang di bawah ini. Tuhan memberkati.